Oke, halo selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi terakhir di semester ini, yaitu mengenai permintaan dan penawaran. Kalian pasti sudah bisa lihat sendiri dari slide yang sudah saya berikan nih, ya. Jadi untuk KD terakhir kita untuk semester ini kita akan masuk ke dalam KD mengenai permintaan dan penawaran. Oke. Nah, mungkin kalian masih bingung apa sih permintaan dan apa sih penawaran itu. Sebelum itu, Ibu juga akan sampaikan apa sih tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama, kalian bisa tahu apa itu sih permintaan dan juga penawaran. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa menyebutkan atau menjelaskan isi dari hukum permintaan dan juga penawaran. Kemudian ketiga, kalian juga bisa menjelaskan bagaimana sih bentuk kurva permintaan dan juga kurva penawaran. Kemudian yang keempat, kalian juga mengidentifikasi atau bisa menyebutkan kira-kira faktor-faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi permintaan dan juga penawaran. Dan yang kelima, kalian juga bisa mencari fungsi permintaan dan penawaran. Nah, kita akan masuk dulu ke dalam pengertian dari permintaan. Apa sih permintaan itu? Mungkin kalian sering dengar ya kata demand. Nah, demand ini adalah istilah lain dari permintaan. Jadi kalau misalnya kalian sering melihat di dalam ekonomi, kita akan sering melihat ini simbol D dalam huruf besar seperti ini adalah demand ya atau permintaan. Nah, apa sih permintaan itu? Permintaan adalah seluruh jumlah barang atau jasa yang mau dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Tentunya di berbagai tingkat harga jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen pastinya berbeda nih. Nah, nanti akan kita bahas. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, permintaan ini ada hukumnya. Ya, apa sih isi dari hukum permintaan? Jadi gini, ya. Di dalam hukum permintaan, ketika harga suatu barang itu naik atau meningkat, maka permintaan terhadap suatu barang itu akan turun, ya. Kalau misalnya harganya naik, maka permintaannya turun. Permintaan ini maksudnya apa? Berarti jumlah barang yang mau dia beli atau yang diminta oleh konsumen akan berkurang atau akan turun, ya. Kalau harga naik, barang yang mau diminta turun. Sebaliknya, kalau misalnya ketika harga suatu barang turun, ya menurun, maka permintaan terhadap suatu barang itu akan naik, ya. Tapi ingat dengan asumsi ceteris paribus, ya. Apa sih maksud dari ceteris paribus? Jadi, ceteris paribus itu adalah faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan itu dianggap tetap atau tidak mengalami perubahan. Jadi sebenarnya yang mempengaruhi permintaan itu tidak hanya harga. Sebenarnya bisa saja ada faktor lainnya, misalnya selera konsumen, misalnya pendapatan konsumen, itu kan sebenarnya juga bisa mempengaruhi jumlah barang yang mau kita beli. Tapi di sini, karena adanya asumsi ceteris paribus, jadi faktor-faktor lain itu kita anggap tidak mengalami perubahan atau kita anggap tetap. Makanya kita hanya memfokuskan dari harga barangnya saja, ya. Oke. Jadi kalau harga barangnya naik, maka Q-nya turun. Oke. Kalau harganya turun, maka jumlah barang yang kita minta itu naik, ya, naik. Makanya kalau kalian lihat, berarti korelasinya atau hubungannya bagaimana? Berarti hubungan antara harga dengan jumlah barang di sini, jumlah barang yang kita minta itu adalah negatif. Karena apa? Karena berbanding terbalik, satu naik, satu turun. Satu turun, satu naik. Makanya korelasinya negatif. Sehingga bentuk kurvanya pastinya akan seperti ini. Ya, saya hapus dulu ini. Nah, kalau misalnya kalian lihat dalam bentuk tabel, ya, dalam bentuk tabelnya dulu kita lihat contoh kasusnya. Kalau misalnya harga rotinya 500, ternyata jumlah yang bisa kita beli itu 10.
Kalau harganya naik jadi 1.000, jumlah yang kita bisa beli itu berkurang menjadi 8 dan seterusnya. Kalau kalian lihat lagi, ya. Coba kita gambarkan dalam bentuk kurva. Nah, kalau dalam bentuk kurva, ingat sumbu X ini sumbu yang horizontal, sumbu X ini khusus untuk quantity atau jumlah barangnya. Nah, kalau P atau sumbu Y, kalau sumbu Y ini khusus untuk price atau harga. Nah, kalau kita masukkan angka-angka ini coba, ya, misalnya harga rotinya 500, jumlah rotinya 10. Berarti 500 dengan 10. Kita kasih titik. Ya, 1000, harganya 1000, rotinya 8. Nah, kita kasih titik. Selanjutnya kita lihat 1500 dengan 6. Nah, 2000 dengan 4. 2500 dengan 2. Kemudian 3000 dengan 0. Kalau misalnya kita lihat titik-titik ini kita bisa tarik garis ya, kita bisa tarik garis, dia akan membentuk garis seperti ini ya. Nih garis ini. Oke, jadi ini adalah kurva demand ya, kurva demand. Bentuknya dia akan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi kalau misalnya kalian melihat kurva ya, seperti ini. Nah, ini berarti kurva di demand. Oke. Jangan terbalik nanti dengan kurva penawaran. Ya, ini kurva permintaan atau demand. Ini bukan O ya, tapi D. Oke. Nah, jadi kalau misalnya saya minta kalian untuk menggambarkan bagaimana sih bentuk kurva permintaan? Nah, pasti gambarannya dia akan seperti ini. Kalau misalnya kalian gambar seperti ini, salah. Ya, kalau misalnya kalian gambar kurva seperti ini, pastinya salah. Kalau misalnya kalian gambarkan kurvanya seperti ini juga salah karena kurvanya yang benar itu ya, yang benar itu yang ini. Oke. Ini saya hapus dulu. Oke, kita lanjutkan ya ke apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, ada beberapa faktor nih. Yang paling utama tentunya adalah harga barang, ya, harga barang. Oke, kalau misalnya ya harga barangnya naik, pastinya jumlah barang yang akan kita minta mengalami penurunan, akan turun. Ya, sebaliknya kalau harga barangnya turun, berarti permintaannya akan naik. Ya, makanya korelasinya ini dalam kurung ini maksudnya apa? Maksudnya adalah korelasi atau hubungannya. Hubungan antara harga dengan jumlah barangnya itu negatif atau berbanding terbalik. Ya, yang satu naik, yang satu turun. Oke, selain harga ada lagi. Ada pendapatan. Nah, ketika pendapatan seseorang itu naik, maka permintaan terhadap barang juga ikut naik. Ya dong. Coba kalian bayangkan kalau misalnya gaji yang kalian miliki itu mengalami kenaikan. Berarti lebih banyak uang untuk bisa membeli barang, ya kan? Maka permintaannya akan naik. Makanya korelasinya itu positif. Nah, kita lanjutkan lagi. Selain itu ada faktor selera, ya. Ketika selera terhadap suatu barang itu tinggi, misalnya kita menyukai barang itu, maka permintaan terhadap barang itu juga akan naik, ya. Misalnya, sekarang ini kan sangat banyak sekali, ya, banyak sekali orang menyukai K-pop, ya kan, K-pop. Pasti banyak yang menyukai beberapa girl band dengan boy band, lalu membeli album-albumnya misalnya, membeli merchandise-nya, membeli fanstick-nya. Nah, kalau misalnya selera ya konsumen terhadap satu barang itu benar-benar tinggi, maka permintaannya juga bisa naik. Ya, makanya korelasinya positif. Oke. Karena yang satu naik, ini tinggi kan naik. Yang satu juga naik. Oke. Selain itu adalah harga barang substitusi. Nah, ingat barang substitusi itu artinya barang yang bisa saling menggantikan.
Nah, saya ambil contoh ini adalah antara nasi dengan roti. Kalau misalnya tidak ada nasi bisa digantikan dengan makan roti. Nah, kita lihat kalau harga nasi tinggi, ya, bagaimana permintaan terhadap roti? Ya, permintaan terhadap roti akan naik. Kenapa sih naik? Karena apa? Karena ketika harga nasi itu naik ya atau tinggi, maka orang-orang cenderung tidak akan membeli nasi. Ya, tidak akan membeli nasi atau tidak akan mengkonsumsi nasi. Dia akan bisa saja berpindah. Ya, dia akan berpindah mengkonsumsi roti. Ya, mengkonsumsi roti sehingga permintaan terhadap roti akan naik. Makanya korelasinya positif. Uh, kan nggak benar-benar kalau misalnya harga nasinya naik pasti orang-orang akan berpindah ke roti. Nah, ingat asumsinya ceteris paribus. Ya, ceteris paribus. Jadi di sini yang kita perhatikan di sini hanya harga barang substitusinya. Jadi faktor-faktor lain kita anggap tidak mengalami perubahan. Ya, supaya ini bisa supaya teori ini bisa terjadi ya. Jadi harus ada asumsinya yaitu asumsi ceteris paribus. Jadi kalau kita membandingkan ya antara permintaan terhadap harga barang substitusinya. Oke. Nah, kita lanjutkan harga barang komplementer. Nah, barang komplementer artinya apa? Barang yang saling melengkapi. Ya, misalnya saja antara bensin dengan mobil. Nah, kita lihat di sini. Apabila harga bensinnya naik, ya, biasanya kecenderungan berarti permintaan terhadap mobil akan turun. Ya dong, karena apa? Karena mobil supaya bisa berjalan harus ada bahan bakar yaitu bensin. Kalau harga bensin itu rata-rata mengalami peningkatan, mengalami kenaikan, biasanya orang-orang cenderung akan menahan diri untuk tidak membeli mobil. Jadi permintaan terhadap mobil bisa saja berkurang. Makanya korelasinya negatif. Ya, yang satu naik, yang satunya turun. Oke, lanjut. Jumlah penduduk. Nah, kalau jumlah penduduk semakin banyak, tentunya permintaan terhadap barang juga semakin banyak. Karena apa? Makin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Makanya jumlah barang yang harus kita beli atau harus dikonsumsi juga akan mengalami kenaikan. Makanya korelasinya positif. Nah, jadi ini ada 6 faktor yang mempengaruhi permintaan. Ya, sebenarnya ada faktor-faktor lainnya kalian boleh cari. Kalau kalian searching ya di Google akan ada banyak sekali faktor. Oke. Nah, kita lanjut sekarang ke penawaran. Nah, penawaran itu nama lainnya adalah supply. Ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat kalau ada S besar-besar ini dengan huruf kapital dalam ekonomi ini adalah supply atau penawaran. Ya. Nah, apa sih penawaran itu? Jadi penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang disediakan penjual atau produsen pada berbagai tingkat harga. Kalau permintaan itu berkaitan dengan konsumen. Nah, kalau penawaran itu disediakan oleh produsen. Oke. Nah, ini pengertian dari penawaran. Nah, kita lanjut. Mudah-mudahan sudah paham nih apa maksud dari permintaan dan juga penawaran. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau ada hukum permintaan, pastinya juga ada hukum penawaran. Nah, bagaimana isi dari hukum penawaran? Yang pertama, ya, bukan yang pertama, ini aja isi hukumnya. Ketika harga suatu barang meningkat, maka penawaran terhadap suatu barang juga akan meningkat. Jadi misalnya kalau harganya naik, ya, kalau saya ilustrasikan seperti ini supaya lebih mudah kalian memahaminya, penawaran terhadap suatu barang. Berarti apa? Berarti jumlah barang yang bersedia dijual atau yang bersedia diproduksi oleh produsen itu juga akan meningkat. Nah, juga akan naik. Kenapa? Karena di sini kita lihat, kalau misalnya harga barangnya naik nih, pasti produsen akan melihat apa? Oh, peluang nih.
Ya, peluang mumpung harga barangnya lagi naik, mending saya buat banyak-banyak barang ini supaya saya bisa mendapat keuntungan yang lebih banyak karena harga barangnya lagi naik. Misalnya misalnya harga apa yang sedang naik, misalnya sekarang ini harga harga ikan cupang nih makin naik, harga ikan cupang naik. Nah, berarti apa? Makin banyak itu yang bersedia menjual ikan ikan cupangnya. Nah, jadi nih ketika harganya naik, ya maka penawarannya juga ikut naik. Nah, ketika harga barangnya turun, harga barangnya turun. Oke, sorry. Ketika harga barangnya turun, maka barang yang ditawarkan oleh produsen atau yang ingin dibuat produsen juga ikut berkurang. Ya, karena dia berpikir kalau harganya sedang murah. Ya, berarti dia tidak ingin memproduksi barang itu dalam jumlah yang banyak lagi. Dia akan mengurangi jumlah produksinya. Karena lebih baik dia memproduksi barang yang harganya sedang tinggi atau mahal. Ya, tapi ingat, hukum ini akan berlaku juga karena ada asumsi ceteris paribus. Ya, jadi faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran, ini harusnya penawaran nih. Ya, penawaran. Jadi faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran itu dianggap tetap atau tidak mengalami perubahan. Jadi kan sebenarnya yang mempengaruhi penawaran tidak hanya harga barang, tapi bisa aja biaya produksi, bisa aja teknologi yang dipakai. Nah, itu semua dianggap tetap dulu, ya, supaya hukum penawaran ini bisa berlaku. Nah, bagaimana bentuk kurvanya? Nah, bentuk kurvanya akan seperti ini ya. Ibu hapus dulu. Oke. Bentuk kurvanya dia akan seperti ini. Kita lihat dari contoh tabelnya dulu ya. Nah, kita lihat jika misalnya harga rotinya 500, ternyata tidak ada yang mau ditawarkan atau produsen belum mau nih membuat atau menawarkan rotinya. Nah, ketika harga rotinya 1000, baru produsen mau menawarkan 2 roti. Ketika harganya naik, makin banyak penawaran yang bersedia dilakukan. Nah, dan seterusnya. Makin tinggi harganya, makin banyak penawaran yang bersedia dilakukan. Kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva seperti apa? Nah, kita mulai 500 coklatnya, ternyata tidak ada penawarannya. Ingat, sama sumbu X ini untuk kuantitas atau jumlah barangnya, sumbu Y untuk price atau harganya. Nah, 500 dengan 0, kemudian 1000 dengan 2, 1500 barangnya 4, 2000 jumlahnya 6, 2500 jumlahnya 8, 3000 jumlahnya 10. Nah, kita tarik garis ya, dia akan membentuk kurva supply. Nah, makanya disimbolkan dengan S nih, supply. Jadi dia bentuk kurvanya dia akan naik dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi bagaimana sih bentuk kurva supply? Seperti inilah bentuknya. Naik dari kiri bawah ke kanan atas seperti ini. Nah, ini adalah kurva supply ya. Jangan terbalik dengan kurva demand. Kalau kurva demand itu seperti ini. Kalau kurva supply seperti ini. Oke, beda ya. Dia bentuknya seperti ini karena apa? Karena korelasinya kan positif. Harga naik, penawaran naik. Makanya dia berbanding lurus. Makanya kurvanya seperti ini. Ya, berarti korelasinya positif ini korelasinya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada harga barang. Ya, kalau dalam penawaran, ketika harga barangnya naik, penawarannya ikut naik. Kenapa? Karena kan harga barangnya lebih mahal, mending saya membuat banyak atau produksi banyak barang di sini.
ya, maka produksinya akan naik. Makanya korelasinya positif, ya. Yang satu naik, yang satu juga ikut naik. Selanjutnya, ada biaya produksi. Ingat, di bab sebelumnya kita sudah belajar mengenai biaya produksi. Nah, apa sih biaya produksi? Biaya yang kita keluarkan untuk membuat satu macam atau seluruh barang yang kita jual. Nah, itu adalah biaya produksi. Kalau biaya produksinya makin naik, ya, misalnya biaya bahan bakunya nih untuk buat roti, ternyata harga tepungnya makin naik, harga menteganya makin naik. Berarti apa? Berarti jumlah barang yang bisa kita produksi tentunya akan mengalami penurunan, ya, karena adanya kenaikan biaya produksi tadi. Seharusnya normalnya dia bisa memproduksi 100 roti, karena biaya produksi yang naik, akhirnya cuma bisa memproduksi misalnya 80 roti. Nah, gitu ya. Makanya korelasinya negatif, satu naik, satu turun. Oke, lanjut ke tingkat teknologi. Nah, kalau misalnya suatu perusahaan teknologi yang dipakai, mesin-mesin dipakai makin canggih, makin baik, pastinya penawaran terhadap barangnya juga akan makin banyak atau naik. Ya, mesin-mesin dipakai canggih nih. Biasanya ya kalau misalnya pakai satu mesin saja, nah cuma bisa memproduksi misalnya 50 roti. Nah, ternyata di-upgrade jadi ada 2 mesin, 3 mesin, makin banyak penawaran yang bisa dilakukan. Makanya korelasinya positif. Lanjut ke harga barang substitusi. Nah, kita pakai contoh yang sama yaitu antara nasi dengan roti. Oke, kita lihat. Kalau misalnya harga nasi naik nih, maka apa yang terjadi sih dengan penawaran terhadap roti? Nah, pastinya penawaran terhadap roti akan turun. Kenapa? Karena ketika harga nasi naik, pastinya penjual akan apa? Akan melakukan produksi pada nasi. Karena apa? Karena dia anggapannya harga nasi lagi naik nih, mending saya produksi nasi dibandingkan roti. Ya kan? Karena lebih menguntungkan. Kalau saya produksi roti, itu saya tidak akan mendapat keuntungan. Ya, oke, nah itu kita lihat dari hukum penawaran tadi juga. Kalau harga barangnya naik, penawaran terhadap barang itu akan naik. Ya, itu harga barang substitusi. Kita lanjut ke jumlah produsen. Nah, kalau makin banyak produsennya, ya, makin banyak pengusaha-pengusaha yang membuat roti, ya, berarti makin banyak juga penawaran yang akan tersedia. Penawaran terhadap barangnya, jumlah barang yang tersedia, ya, jumlah rotinya juga akan makin banyak. Jadi makanya korelasinya positif. Satu banyak, satu naik, kan positif. Nah, ini 5 faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada faktor lainnya, kalian juga bisa cari searching di internet. Kita lanjut ke bentuk fungsi permintaan dan penawaran. Ya. Nah, kalau misalnya permintaan, ya bentuknya akan seperti ini. Dia bisa saja P sama dengan atau Q sama dengan. P itu dari price, Q itu quantity. Ya, bisa aja P sama dengan ataupun Q sama dengan. Nah, kemudian kita lihat ya. Kita lihat karena permintaan berarti sebelum Q-nya dia pasti akan negatif karena korelasinya kan negatif tadi kita sudah bahas. Ya kan? Korelasi yang permintaan ketika harganya naik berarti jumlah barangnya turun. Nah, makanya minus di sini. Kalau jumlah barangnya naik, ya, berarti harganya bisa saja turun. Nah, seperti ini. Ya. Nah, bagaimana dengan yang penawaran, fungsi penawaran? Nah, kalau fungsi penawaran sama bisa bentuk dalam bentuk P sama dengan, bisa juga Q sama dengan, dan dia akan positif. Ya, akan positif nih. Nih, sebelum P dengan sebelum Q-nya akan positif. Sebaliknya kalau permintaan negatif. Ya, yuk kita coba dalam bentuk kasus soalnya. Oh, rumusnya bagaimana untuk bisa mencari fungsi permintaan dan penawaran? Nah, ini ada rumusnya yaitu P min P1 per P2 min P1.
sama dengan Q min Q1 per Q2 kurang Q1. Rumus ini sendiri memang sudah sering, ini sudah pasti digunakan dalam mencari fungsi permintaan dan juga penawaran, ya. Jadi di sini Q ini tidak hanya permintaan, tapi bisa juga penawaran. Nah, oke. Coba kita langsung saja masuk ke contoh kasusnya. Nih, kalau misalnya harga barangnya Rp60 per unit, jumlah permintaannya 20 unit. Kalau harga barangnya Rp40, jumlah permintaannya 30 unit. Bagaimana fungsi permintaannya? Nah, kita buat dulu di sini. Ya, kita buat dulu P1-nya berapa? P1-nya 60. Kemudian P2-nya berapa? P2-nya 40. Kemudian jumlah permintaan itu Q, berarti Q1. Q1-nya 20. Kemudian Q2-nya adalah 30. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Kemudian kita lihat, kita buat dalam bentuk rumusnya. Ya, rumusnya yang tadi. Nah, kita masukkanlah. Karena P ini kan tidak ada informasi P, tetap kita simbolkan dengan P. P1-nya apa? 60. Kemudian P2 kurang P1-nya. Ya, ini P2-nya 40 kurang 60 nih. Kemudian Q kurang Q1, berarti Q kurang 20. Q2 kurang Q1, berarti 30 kurang 20. Nah, ini tidak bisa kita langsung kurang karena ada P di sini, ya. Bukan sama-sama konstanta. Nah, ini sebaliknya kita bisa langsung kurang. 40 kurang 60 min 20. 30 kurang 20, 10. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Kali silang. Ya, kali silang. Kita lihat. Nah, ini ya. 10 kali P, 10P. 10 kali min 60, min 600. Sama dengan min 20 kali Q, min 20 Q. Min 20 kali min 20 plus 400. Nah, kita akan dapatkan persamaan seperti ini. Lalu, kita mau cari apa? Ya, kita mau cari P sama dengan aja, karena dia pas di kiri nih. Ya, nggak apa-apa. Boleh aja P sama dengan, boleh aja Q sama dengan. Ya udah, kita pindah ruaskanlah min 600 ini, kita pindahkan ke sini. Karena dia pindah ruas, maka dia akan berubah dari negatif menjadi positif. Nah, kemudian min 20Q ini kita jumlahkan, hasilnya 1000. Ini udah selesai belum? Belum, karena masih dalam 10P. Kita maunya P sama dengan. Jadi gimana? Ya udah, kita bagi aja, ya. Min 20Q plus 1000 bagi dengan 10. Nah, kita bisa coret ini semua. Min 20Q bagi 10, min 2Q. 1000 bagi 10, 100. Nah, makanya hasilnya P sama dengan min 2Q plus 100. Atau boleh juga P sama dengan 100 min 2Q. Sama aja, ya. Sama aja. Nah, ini kalau P sama dengan. Bu, kalau misalnya saya lupa rumusnya gimana ya? Nah, kamu boleh buat seperti ini. Kemudian ada trik, ya, ada cara singkatnya nih. Ini kamu kurangi, ya. 60 kurang 40, 20. Kita ambil kebalikannya, 20 Q. Ya. Kemudian sama dengan, nah 20 kurang 30 min 10. Min 10 apa? Kita ambil kebalikannya, ya. Lawannya itu P. Nah, kemudian kita mau cari konstantanya nih. Yang seperti ini, yang ada plus-plus 100-nya ini. Ya. Nah, bisa aja positif, bisa aja negatif, tergantung. Kita lihat dulu, ya. Ini caranya gimana? Kita caranya kali silang. 60 kali 30, 1800. 20 kali 40 adalah 800. Nah, kita kurangi. Ternyata hasilnya 1000. Ya. 1000. Ya udah, berarti positif ya kan? Berarti ini positif 1000.
Nah, yang tadi P sama dengan kita coba sekarang Q sama dengan. Ya, jadi Q sama dengan, ini kan belum nih. Kita maunya cari Q sama dengan. Berarti min 10P plus 1000 ini kita bagilah dengan 20. Dapatnya berapa? Nah, min 10 bagi 20 berarti min setengah P, ya kan? Kemudian 1000 bagi 20 hasilnya 50. 50. Nah, jadi ya dapatlah hasilnya. Ya, fungsi permintaannya yaitu Q sama dengan min setengah P plus 50. Kalian kalau mau coba pakai P juga boleh, sama aja nanti. Ya, nah kalian boleh coba. Oke, nah ini untuk bagaimana sih mencari fungsi permintaan. Ada dengan memakai rumus dan ada cara singkatnya. Nah, sekarang kalian coba ya coba kalian selesaikan soal ini ya. Tentukan fungsi penawarannya. Nah, caranya sama. Caranya sama seperti kalian mencari fungsi permintaan. Sama saja. Oke, kalian coba kalian postkan video ini ya. Kalian postkan video ini lalu kalian coba kerjakan di latihan kalian. Kemudian supaya kalian tahu ya apakah jawaban kalian sudah benar atau belum. Nah, kalian boleh melanjutkan video ini kembali. Oke, jadi jawabannya adalah ya, saya singkat saja di sini sama. Kita buat dulu P1-nya yang mana, P2-nya mana, Q1-nya mana, Q2-nya mana. Nah, dia akan kalian lihat stepnya apakah sudah benar atau belum. Sudah benar atau belum. Jadi hasil akhirnya dia akan seperti ini. Ya, apakah jawaban kalian sudah benar? Nah, kalau misalnya sudah benar, berarti selamat. Kalian sudah memahaminya. Sudah bisa membuat, sudah bisa mencari bagaimana fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Kalau kalian ingin memakai cara singkat juga boleh. Ya, pasti akan sama hasilnya. Oke, selamat mencoba. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya lagi dan di materi selanjutnya. Nah, itu tadi ya pembahasan mengenai permintaan dan penawaran untuk part 1 ya, untuk pertemuan pertama. Silakan kalian tonton videonya, kan kalian coba. Oke, terima kasih.